Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan kelompok kami dari kelompok 6. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Pratomo Setiaji Eskom Mkom selaku dosen pengampu matkul Sistem Pendukung Keputusan. Tak lupa pula teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelum masuk ke materi presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Zainal Alaska, NIM 2020-53069. Lalu nama saya Dwi Widya Saputra, NIM 2020-53062. Nama saya Mohd Bagus Juga Saputra, NIM 2020-53176. Nama saya Fahmi Idris, NIM 2020-53072. Dan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2020-53049. Selanjutnya penyampaian materi tentang Weighted Product yang akan disampaikan oleh teman saya. Metode Weight Product. Metode Weight Product adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Next. Metode Weight Product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan, menurut Yun dalam buku Kusuma Dewi tahun 2006. Langkah-langkah penyelesaian Weight Product. 1. Menentukan kriteria, yaitu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu G dan sifat dari masing-masing kriteria. 2. Melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal, yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan buat matriks keputusan. 3. Membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Bobot ternormalisasi sama dengan bobot setiap kriteria atau penjumlahan semua bobot kriteria. 4. Menentukan nilai vektor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria cost. Rumus untuk menghitung nilai preferensi untuk alternatif AI diberikan sebagai berikut. Dengan keterangan S menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S, X yaitu menyatakan nilai kriteria, W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, dan N menyatakan banyaknya kriteria. 5. Menentukan nilai vektor V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, V menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V, X menyatakan nilai kriteria, W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, dan N menyatakan banyaknya kriteria. Keenam, meranking nilai alternatif sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Contoh soal. Perhitungan penentuan alternatif produk terbaik dengan metode Weight Product. Terdapat 4 produk merek laptop: Acer, Lenovo, Asus. Kriteria dalam pemilihan produk laptop.
Yang pertama yaitu desain, harga, layar, warna, dan perform. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengembalian keputusan, yaitu C1 artinya desain, C2 artinya harga, C3 layar, C4 warna, C5 performa. Tingkat kepentingan setiap kriteria yaitu 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan kelima sangat penting. Langkah perhitungan. Yang pertama di sini menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Di sini terdapat 2 tabel, yaitu tabel alternatif dan tabel kriteria. Tabel alternatif di sini yang pertama terdapat kode A1, alternatifnya HP, A2 alternatifnya Acer, lalu kode A3 alternatifnya Lenovo, kode A4 alternatifnya Asus. Dan tabel kriteria di sini kriteria desain memiliki bobot 4, jenis keuntungan kodenya C1, lalu kriteria harga bobotnya 5, jenis biaya kodenya C2. Kriteria layar bobotnya 3, jenisnya keuntungan, kodenya C3. Kriteria warna, bobotnya 3, jenisnya keuntungan, kode C4. Kriteria perform, bobotnya 5, keuntungannya, jenis keuntungan, kode C5. Di sini jumlah bobot terdapat 20. Langkah kedua yaitu melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal. Total bobot awal dibagi bobot tiap kode. Di sini C1 yaitu 4 dibagi 20 sama dengan 0,2. 4 ini diambil dari sini, yaitu bobot 4 dibagi total jumlah bobot. Dan 5 dibagi 20, 3 dibagi 20, 3 dibagi 20, 5 dibagi 20. Seperti ini adalah hasilnya, yaitu 0,2. C2 hasilnya 0,25, C3 hasilnya 0,15, C4 hasilnya 0,15, C5 hasilnya 0,25. WJ ini adalah total dari bobot-bobot yang telah dihitung tadi. Hasilnya harus 1, tidak boleh kurang atau lebih. Lalu yang ketiga yaitu membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Seperti di gambar tabel ini, alternatif atau kriteria akan diambil XIJ-nya adalah ini XIJ matriksnya. Lalu yang keempat yaitu menghitung nilai vektor SI. Di sini terdapat 4 SI, S1, S2, S3, dan S4. Di sini menghitungnya adalah ini adalah S1, ini S2, dan ini S3, dan ini S4. 7 ini dipangkatkan C1 ini 0,2, dan 649 C2 tadi ini dipangkatkan C3, hasil C3 ini dipangkatkan C4, ini dipangkatkan C5. Seperti ini akan menghasilkan nilai 33,12302. Dan S2 dihitung seperti S1 sama 35,8557. Dan S3 hasilnya 31,95615, S4 hasilnya 43,19031. Lalu perhitungan nilai vektor XI terdapat F1, F2, F3, F4. Ini adalah nilai hasil
S tadi yang selesai dihitung, dan ini adalah jumlah total hasil vektor SI ini. Jadi S1 ini dibagi total S1, S2, S3, dan S4 ini di total. Jadi F1 di sini hasilnya 0,22982, F2 hasilnya 0,24878, F3 hasilnya 0,22172, F4 hasilnya 0,29967. Nah, ini menentukan ranking. Di sini alternatif A1, A2, A3, A4. Nah, F1 ini rankingnya kita tentukan dari nilai yang terbesar. Jadi terdapat A4 adalah nilai yang terbesar, ya. Dan A2 adalah nilai ranking kedua, dan A1 adalah ranking ketiga, dan A3 adalah ranking keempat. Dan V1 ini ditotalkan nilainya 1. Jika lebih atau kurang, berarti perhitungannya ada yang salah. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Kata-katai. Lalu akan dilanjutkan ke Excel. Pada bagian Excel akan saya lanjutkan menghitung penentuan alternatif produk terbaik dengan metode WP. Ada seperti yang Mas Yuda tadi jelaskan, ada dua tabel, yaitu tabel alternatif dan tabel kriteria. Di tabel alternatif terdapat A1 yaitu sebagai brand HP, A2 sebagai brand Acer, A3 sebagai brand Lenovo, A4 sebagai brand Asus. Dan di tabel kriteria terdapat kriteria desain yaitu memiliki bobot 4, jenis keuntungan, jenisnya adalah keuntungan, kodenya C1, harga memiliki bobot 5, jenisnya biaya, memiliki kode C2, bayar memiliki bobot 3, tipenya jenisnya keuntungan, kodenya C3, warna bobotnya 3, kok jenis keuntungan, kodenya menggunakan C4, performa memiliki bobot 5, jenisnya keuntungan, kodenya C5. Dari total semua bobot terdapat, jadi total semua bobotnya yaitu 20 menggunakan rumus sum dari C13 ke C17. Dari bagian 2, bobot kriteria, bobot kepentingan, yaitu C1 memiliki bobot 0,2, C2 memiliki bobot 0,25, C3 memiliki bobot 0,15, C4 memiliki bobot 0,15, C5 memiliki bobot 0,25. Bobot tersebut dihitung dari pembagian tadi yang dijelaskan Mas Yuda, yaitu dari 4 dibagi 20, totalnya 0,2, dan WC harus bernilai 1. Pada tahap 3, yaitu bagian alternatif kriteria, A1, C1 nya 7,
C2-nya 6.400, C3-nya 6, C4-nya 3, C5-nya 7, A2, C1-nya 9, C2-nya 6.500, C3-nya 7, C4-nya 2, C5-nya 9. Itu pun seterusnya. Pada bagian 4, hasil dari S, faktor S, yaitu A1 memiliki poin 33,1230, dihitung dari ini, rumus ini, sama dengan dari C15, kemudian C31, dan seterusnya. A2-nya begitupun juga, A3-nya sama, A4-nya juga sama, dan jumlahnya adalah dari jumlah sum, yaitu dari kolom C33 sampai C36. Pada bagian 5, melakukan perhitungan nilai referensi relatif menggunakan faktor V, yaitu C33 dibagi dengan C37. Berarti pada bagian C33 yaitu ini dibagi dengan ini, dan hasilnya 0,229821416. A2-nya juga sama, A3 sama, A4-nya pun sama, dan jumlahnya faktor V harus 1, tidak bisa lebih dan kurang. Pada tahap 6, yaitu bagian meranking. Kali ini saya meranking menggunakan rumus rank, yaitu dari kolom C47 sampai kolom C50. Hasilnya yaitu pada A1 memiliki ranking 3, A2-nya memiliki ranking 2, A3-nya memiliki ranking 4, A4-nya memiliki ranking 1. Berarti pilihan terbaik untuk brand laptop pada metode ini yaitu A1 yaitu A4, yaitu Asus. Kemudian pada rank kedua yaitu Acer. Pada ranking ketiga yaitu HP. Pada ranking keempat Lenovo. Sekian dari saya, bisa dilanjut penutup sama Mas Aska. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pembawaan materi yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.